warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Florenzi Natasha dengan NIM 0602 128232 Saya mahasiswi semester 4 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya ingin mengulik mengenai Candi Walang. Nah, di sini saya dibantu dengan Pak Ahmad, salah satu penjaga yang biasanya sehari-hari berjaga dan membersihkan ataupun merawat Candi Walang ini. Dan saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ananda Rahmat. Selamat menonton. Sebelum itu saya memperkenalkan kembali ya Pak. Saya Florenzi Natasha dari mahasiswa Universitas Sriwijaya. Saya di sini sebagai mahasiswa semester 4. Nah, di sini saya tuh ada tugas dari mata kuliah sastra lama mengenai sastra daerah. Nah, mengenai sejarah-sejarah ini saya mendapati bahwa kalau nggak salah namanya dari yang saya dapat tuh Candi Walang. Candi Walang ya. Untuk makamnya sendiri ini makam kesultanan. Nah, karena Bapak biasanya sehari-hari menjaga di sini, mungkin bisa sedikit menjelaskan Pak mengenai makam yang ada di sini. Gini deh, jadi memang nama tempat ini memang makam Candi Walang yang dikenal kan. Nah, di makam Candi Walang ini ya ada istilahnya sesepuh Palembang ini kan yang mendirikan Kesultanan Palembang Darussalam. Ya, beliau itu yang bernama Sunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam. Nah, beliau inilah yang mendirikan Kesultanan Palembang. Untuk tahunnya sendiri itu tercatat tahun pemerintahan beliau ini dari mulai tahun 1659 Masehi sampai 1704. Itu sudah diserahkan sama anaknya kan. Kalau wafatnya beliau ini ya sampai 1706. Berarti persebarannya ini melalui turun-temurun juga ya Pak? Yang gimana? Persebaran mengenai candi ini atau kesultanannya itu diturunkan ke anak-anaknya? Iya, diturunkan ke anak-anaknya. Dari mulai beliau ini kan, Sultan Abdurrahman, setelah itu Sultan Muhammad Mansur, anak beliau ini yang memerintahkan. Sesudah itu Sultan ini ada ini sedikit ya Sultan Mahmud Badarudin, cucu beliau ini kan, yaitu Ahmad Najamuddin, yaitu Bahauddin yang tercatat dalam masa ininya aja kan dan Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, yang pertama tadi ya di Aradun Likit Sultan Mahmud Badarudin I yang di Kawatukurep namanya. Baik. Bapak sehari-hari yang menjaga daerah makam ini membersihkan dan merawatnya ya Pak? Iya, betul. Kalau boleh tahu tadi sebelumnya tuh maaf, nama Bapak siapa? Nama bapaknya ya kalau dipanggil sehari-hari Ahmad. Pak Ahmad. Ahmad. Oh baik. Ini biasa banyak orang Pak atau masyarakat Palembang yang ziarah ke sini? Ya ada juga sih. Ziarah untuk biasa kan namanya masyarakat tuh pasti ada aja yang ingin minta atau apa itu. Apakah ada Pak? Yang maksudnya? Misalnya di sini memiliki tujuan lain gitu Pak? Oh di sini ya maaf ini ya. Ini mungkin kalau untuk ke situ kita nggak kasih. Oh baik. Berarti yang memang mau ziarah, jadi ingin silaturahmi kan, kirim doa. Baik, berarti itu Al-Fatihah. Bagi masyarakat yang ingin berziarah. Jangan kita lokasi makam ini kita jadiin ya. Iya, biar tidak. Nah, jangan ya. Nah, susah kita jangan sampai ini orang lain kan. Oh, baik Pak. Jadi untuk minta-minta yang aneh itu Enggak ada. Oh, baik. Mungkin itu aja Pak yang ingin kami tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin untuk selebihnya kami masih boleh izin untuk melihat-lihat sekalian ziarah ya.
Tapi kalau dia dari masa kesultanan sebelum ataupun sebelum kesultanan itu kan masih candi. Ya mungkin udah jauh di atasnya. Mungkin di zaman Sriwijaya. kan pernah juga Majapahit ini Ah ya, Majapahit. Majapahit. Nah, mungkin Majapahit juga sudah nggak ada ini. Mungkin udah apa masa kesultanan apa ini. Ini berapa abad yang sehari berapa tahun yang lalu ya? Kan itu Batu-batu yang hijau. ya jadi dimanfaatin untuk makam setelah zaman kesultanan ini. Jadi nisan. Nah, ini penasehatnya kan. Iya. Nah ini makam anaknya. Oh, Di ini antara yang ada di sini ya. Nah, mungkin kita nggak tahu deh. Ada lagi kan? Ada lagi. berarti untuk Jadi, ketiga ada anaknya. yang perempuan, ini yang laki-laki yang ada di sini kan. Oh, baik. Berarti untuk Sultan, Permaisuri dan Penasehat. penasehat yang di atas ini kan. yang di atas. Ini putra pertama. Putri pertama. Putrinya. Ini untuk ini kedua Nggak putra. tahu persis ini yang putri yang anak yang pertama atau yang berapa? Belum tahu ininya. Belum tahu. Oh, Secara baik. pasti. Ini Pak, ini rajanya ini ada kayak cerita, misal dia ada kekuatan mungkin. Iya, mungkin ada kepercayaan yang mungkin dari kita percaya zaman biasa dulu tuh. tuh. Mungkin Ya, ini ya kalau kita lihat dari gelarnya, nah, Iya, susunan Abdurrahman iya. Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam. nah, Nah, dari situ kita bisa ambil satu ini ya. Nah, bahwa beliau ini seorang ulama kan. yang menyebarkan dakwah. Nah, apa ya mungkin kalau ada kalau pengalaman spiritualnya itu ya dia nggak mengandalkan apa kesaktian secara fisik enggak. Oh, Berarti Nah, ini memang melalui agama ya Pak? agama, Iya. penyebar agama kan. Nah, ya cara ini terhubungnya ke yang Maha Kuasa kan. Iya. oh iya. Sama kemarin beliau ini bergelar Susunan Abdurrahman Khalifatul. Oh, Nah, baik. itu masa beliau ini lah kan Selam Palembang ini lebih ini lagi kan. Mm-mm. Berarti memang tidak ada kaitannya dengan hal-hal mistis begitu ya Pak? Nah itu Mm. jadi saktinya itu bukan secara mistis Iya. bukan ya. Tapi karena Memang melalui dia, dakwahnya iya, itu penyebaran agamanya agama. kuat ya Pak ya? Dekatnya dengan yang ini kan nah ini deh ya Iya. kita lebih dekat dengan yang Maha Kuasa. Nah itulah ininya itu kan. Nah, itu tadi. Baik Pak. Ini kan tadi kan banyak masyarakat yang berziarah kan Pak, masyarakat Palembang terutamanya. Nah, dari mana masyarakat Palembang ini biasanya tuh tahu? Apakah dari diberitahu dari mulut ke mulut atau memang ada pemberitaan yang diberitakan bahwa di sini ada namanya Candi Walang? Ini kan memang dulu kan di media ini kan belum begitu ini ya semenjak Iya. ada zaman Iya. medsos ini Ah. yang api yang lebih ini lagi kan. Iya. Nah, ini yang mereka lebih paham lagi kan. Dari luar daerah juga sering suka datang kan. Apalagi daerah Jawa. Oh, dari Jawa banyak ke sini Pak. Ya Palembang ini kan kalau secara ininya ada juga terhubungnya ke sini. Oh iya. Nah, kalau menurut ini sejarah kan, nah ini dirunut dari atas itu kan. Nah, beliau ini ya ke ini ke apa? Sunan Giri. Oh, Leluhur mereka ini kan, leluhur beliau ini kan. Berarti memang dari dulu tuh beliau ini meninggal, memang dikuburkannya dari dulu di sini Pak? Memang di sini. Oh. Asli ini. tapi untuk namanya itu terkenal sampai waktu zaman Sunan Giri itu Pak. Nah, beliau kan sesudahnya Sunan Giri kan udah abad ke-17 kan. Iya. Jadi ya apa istilahnya itu apa? Sudah penerus-penerus Oh, baik. Berarti kita mendirikan kesultanan. Kalau memang dulu-dulunya asal mulanya itu ya ada ini Jawa juga. Iya. baik. Kami juga tujuan penelitian kami di sini kan untuk memberitahukan lagi, karena kan Candi Walang ini kemarin saya sempat mencari mengenai Candi Walang ini Pak, sedikit kesulitan karena banyak informasinya tuh yang mungkin sudah tidak terupdate lagi, bukan yang Keliru, terbaru. jadi berbeda-beda Iya, begitu Pak. dari internet. Kalau Bapak di sini ya kalau masalah yang katanya mistis itu Tidak ada. ya
nggak ada. Sekarang kami juga mau ngasih tahu ke publik bahwa di sini ya memang kalau yang ingin niatnya berziarah, bersilaturahmi berziarah di sini. silaturahmi kan, terhubungnya itu masalah itu kan dek, maaf ya, itu pribadi mereka masing-masing Iya. Iya. nah itu aja kita ini kan ya, kita secara lagi kayak bapaknya lagi jadi kayak apa ya, ini secara logika kita Iya. ya. Kalau yang maha kuasa itu ya, ini menurut para sesepuh kan, Iya. yang maha kuasa itu kan enggak apa lebih dekat dari ini menurut keterangan dalam kitab suci kita ya. Iya. Nah, ini kamu boleh baca pelajar tahu di ayat berapa surah berapa itu kan, Allah itu kan lebih dekat dari warna kita. Iya. Nah ini yang jadi masalah ini sekarang. Tapi kok kita nggak pernah merasakan. Nah itu. Nah inilah yang harus dirasakan. Beliau ini ya kayak gitu. Oh, Nah, mereka kalau sudah orang udah dekat gimana sih? Nggak pengen lagi kesaktian yang secara Iya. mistis. Iya, benar. Ya udah masalah total. Mm-mm. Dimana dia, ya dia udah merasa adanya dia. Iya. Ini banyak orang nggak tahu. Yang berpikiran lain gitu. Iya. Makanya ini nih nggak selalu, ya maaf ya, nggak kayak gitu. Bukannya ini ya, Mm-mm. yang berbondong-bondong, Iya. minta Iya. keinginan. Ini orang yang tersembunyi. Ini aku buka nama dia aja. Iya. Iya, Pak. Pantesan agak sulit memang mencari tahu mengenai kesultanan itu. Itu dari situ aja. Ini menurut Bapak, Iya. ya. Ini kan versi orang kan Iya, berbeda. berbeda. Mungkin orang punya pikiran Selama lain. yang dialami di sini ya begitulah Iya. keadaan. Tapi Kalau Bapak yang untuk sehari-hari. kubur-kuburan di sini ini umum ya, Pak? Atau memang lingkup kesultanan? Ini makam zuriat. Jadi keturunan. Oh. Berarti ini mereka memang lingkungan Nah, kesultanan semua, jadi Pak? turun temurun kan. Heeh. Ya, kayak Palembang ini kan ada Raden, Mas Agung. Iya. Ya, ada juga yang silang dengan Kemas Mm-mm. dan Maki Agus. Jadi yang punya nama ya, gelar-gelar Palembang ini kan. Di sinilah ada tuh. Oh, turun temurunnya tuh dimakamkan di sini. Ya, sebagian ada yang sini, ada yang di Kawat Kurep tuh ya. Iya. Kita mau Badardin 1. Iya. Jangan salah yang sana itu kan. Mm-mm. Kalau yang kedua, yang terakhir kan di Ternate. Iya. Sendiri dua itu. Ah. Tuh. Oh. Makanya di sini kan ada Mas Agus dalam ini, gitu kan. Ini ada yang di dalam pagar itu, Pak. Itu keturunannya langsung atau? Nah ini, jadi dia ini kan istilahnya keluarga besar itu. Oh. Mereka ini, jadi dulu zaman mungkin sebelum ini kan, ya nenek moyangnya lah kan, Oh. di tempat di situ kan. Nah, jadi kelompok itu ya untuk keluarga besar mereka. Oh, baik. Itu. Ini dibangun 1931. 1931. Kandangnya ada itu tulisan. Oh. Dan itu gitu juga kan. Mungkin di sini banyak dulunya kan, benar tadi makan usia tadi kan, Mm-mm. nggak kayak ini keburu selawat kan, bisa kan. Baik. Oh, Jadi mungkin. boleh dikatakan di sini ini makam keluarga. Ya. Hmm. Biar itu kan keturunan. Iya. Sebenarnya ngomong Palembang lah. Iya. Gitu. Jadi, Wow. Keren juga. Ini sama keturunannya juga ya, Pak? Dua ya ini, makam. nah ini agak ini ya. Ini agak jauh lagi cerita nih ya. Hanya nyimpan dari cerita ya nggak? Iya. Dulu ini kan memang pernah di renovasi ya. Mm-mm. Yang aslinya dulu sebelum bapak di sini nih. Iya. Nah, ini kan posisinya di bawah sini. Ceritanya. Oh, Jadi ini yang berarti tinggi rumah itu panggung. yang tiga ini, yang semua ini tidak terus. Oh. Zaman waktu itu tahun berapa ya? Ini sekitar 90-an mungkin ya. Apa kan belum sini ya? Mm-mm. Nah, jadi ini ada tangga naik ke sana, ini ada tangga turun. Bapak dari tahun berapa mulai? 2000 berapa? 2006.
Oh. Kan udah keadaan udah kacau. Hmm. Biasa. Itu Oh. ya tadi. Ini kerabatnya juga kan. Masih Ini keluarganya. dari ini ya, hubungan silaturahmi, mungkin ada keterkaitan keluarga juga kan. Zaman Iya. dulu kan banyak yang istilahnya apa, kalau sekarang ini kawin politik ya. Iya. Iya. Supaya lebih jangan sampai Mm-mm. daerah sana sampai ada apa, Iya. benturan, jadi diambilkan supaya akrab nambah Mm-mm. kekeluargaan kan. Ini dari Indrapura ini, Oh, Riau ya. nah, Iya. iya, Riau. Oh, Iya. baik. Nah, Namanya? di Jaseri Indrapura, Riau ya. Oh, oh baik, benar. 1592. 92. Wah, lama juga ya. Oh, baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai Candi Welang. Candi Welang atau kerap juga dikenal dengan Candi Walang merupakan situs makam bersejarah yang diyakini sebagai tempat peristirahatan Sultan Abdurrahman, pendiri Kesultanan Palembang Darussalam beserta keturunannya. Nah, Sultan Abdurrahman memimpin hingga tahun 1704 dan dimakamkan di lokasi ini. Nah, setelah wafat dimakamkan di lokasi ini. Makam ini dilindungi oleh cungkup berbentuk limas dan dirawat oleh masyarakat lokal. Seperti Pak Ahmad, sejak tahun 2006 beliau sudah menjaga serta merawat Candi Welang ini. Nah, tempat ini juga menjadi tujuan ziarah masyarakat, tidak hanya lokal tapi masyarakat di luar Palembang juga. Nah, karena nilai sejarah dan spiritualnya, bukan hal mistis. Oke. Jadi nilai-nilai juga yang terkandung dalam Candi Welang ini terdapat nilai historis, yaitu nilai historis yang menunjukkan perjuangan melawan VOC dan berdirinya Kesultanan Palembang, serta terdapat juga nilai budaya yang mencerminkan warisan budaya kesultanan, termasuk sistem sosial melalui gelar-gelar bangsawan dan nilai spiritual yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati berasal dari keimanan, bukan dari hal-hal gaib. Nah, yang selanjutnya yaitu nilai edukatif. Nah, pada cerita Candi Welang ini terdapat nilai edukatif yang menumbuhkan kesadaran sejarah dan pentingnya komunikasi lintas generasi, serta nilai sosial yang menunjukkan solidaritas masyarakat dalam dalam merawat dan ziarah, serta juga ada nilai moral yang mengajarkan keberanian, tanggung jawab, dan ketulusan dalam beragama dan menghargai sesama bangsa. Jadi, Candi Welang ini tidak hanya situs makam, tetapi juga warisan budaya yang merekam kejayaan Kesultanan Palembang Darussalam, terutama peran penting Susuhunan Abdurrahman. Nah, cerita rakyat tentang Candi Welang ini yang berkembang melalui tradisi lisan yang berfungsi sebagai media pewarisan nilai norma dan spiritualnya. Nah, cerita ini juga menghubungkan masa lalu dan masa kini dengan tokoh-tokoh yang menjadi panutan dalam iman, keberanian, tanggung jawab, dan dedikasi agama. Sasar lisan seperti ini sangat efektif dalam pendidikan karakter karena disampaikan secara dekat
dengan kehidupan masyarakat. Terus terdapat juga penelitian ini menekankan pentingnya pelestarian sastra lisan sebagai bagian dari menjaga identitas budaya di tengah arus globalisasi. Nah, upaya pelestarian dapat dilakukan melalui pendidikan, dokumentasi digital, dengan melestarikan cerita seperti ini. Cerita seperti Candi Welang, generasi muda tidak hanya mencintai budaya lokal, tetapi juga membentuk jati diri yang kuat dan berkarakter. Itu penjelasan dari saya. Terima kasih.